Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1971 dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 72 jam terakhir ya, karena ini hari Senin ya, jadi kemarin sepanjang weekend itu ada apa aja. Terus gue akan muterin lagu-lagu yang enak buat kamu, yang kalau kamu nonton di YouTube, gue tulis di description di bawah aja judul-judul lagunya ya. Kalau kamu pengen denger lagunya full ya, kamu dengerin ini di Popo on the Radio sesuai dengan judul acaranya. Oke, kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya. It's a great day today, but not so much, I guess, buat Ronaldo dan buat 99% fans MU ya. Karena dia tiba-tiba drop a big bomb. Nanti kita akan bahas itu. But now kita mulai dulu dengan lagu pertama. Dari Nicky Romero ada Afterglow di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan Turki baru aja kena serangan teroris ya kemarin. Jadi ada ledakan di Istiqlal Avenue. Jadi avenue tempat jalan kaki gitulah. Mungkin kayak kota tua ya kalau di Jakarta ya. Dan minimal 6 orang meninggal, 81 orang luka-luka setelah ledakannya itu. Dan ini adalah terrorist attack menurut Presiden Turki yaitu Erdogan, yang ngomong ini sesaat sebelum dia berangkat ke Bali untuk ikutan G20 ya, G20 Summit. Nah, menurut Vice Presidennya juga kalau si penyerangnya ini tuh ternyata perempuan. Jadi dia di tengah-tengah shopping street ini dia meledakkan bomnya di situ. Belum ada yang mengklaim sih ini hasil serangannya siapa segala macam, tapi yang jelas sekarang sedang diinvestigasi dan si Erdogan juga bilang kalau penemunya akan ditangkap sesegera mungkin dan dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, mereka sedang menyelidiki nih lewat CCTV dan jaringan-jaringan yang lain. So, semoga cepat ketangkap dan semoga jumlah korbannya juga nggak bertambah. But now kita balik dulu ke lagu. Ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan tentu aja kalau kamu melek dengan dunia Bitcoin ya, dengan dunia cryptocurrency, maka crypto giant FTX itu akhirnya sedang mendeklarasi bangkrut dan mereka sedang meminta atau mencari perlindungan hukum sambil mencari cara gimana caranya bisa mengembalikan uang milik usernya dia. Nah, mantan bosnya dia, Sam Bankman-Fried, juga memutuskan untuk mundur sebagai chief eksekutif. Dan ini bisa dibilang dunia berbalik begitu cepat ya buat mantan CEO-nya ini, karena dia itu tadinya adalah leader dari the world second biggest crypto exchange di usia 30 tahun. Sempat masuk majalah Forbes juga jadi covernya sebagai yang intinya di covernya itu sih bilang dunia di telapak kakinya dia, dan sekarang tiba-tiba dia jadi kayak gini. Sekarang lagi heboh banget sih kalau kamu ngikutin kripto. Saran gue buka Twitter, di sana bahas soal ini ada banyak banget. Semua orang ngomongin, mulai dari Elon Musk, mulai dari si Binance. Pokoknya dunia kripto ini lagi heboh-hebohnya lah. Atau kamu juga bisa lihat ke Twitternya atau sosmednya orang-orang Indodax, kayak si CTO-nya, si William itu juga ada soal ini, dan juga si Oscar CEO-nya juga ngomongin soal ini. Pokoknya kalau lu penasaran, lihat ke sana deh biar lebih detail. But now we have That's Hilarious dari Charlie Puth di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Followers, salah satu penyakit yang bikin orang gak enak hidupnya itu adalah diabetes ya. Karena jadi harus menjaga asupan gula, gak boleh minum manis, gak boleh makan yang manis, harus suntik insulin segala macam kalau sampai parah. Dan menurut gue mendingan sekarang waktu kita masih muda itu kita udah langsung bisa mencegah sih. Dan salah satu yang paling gampang adalah dengan mengubah atau mengganti pasokan gula kita dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak menyebabkan diabetes. Nah, langsung aja kamu bisa beli gula tes ini di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And over the weekend ada kabar sedih ya, terutama buat fansnya Batman, yaitu Kevin Conroy, pengisi suaranya Batman yang paling terkenal dan banyak yang bilang paling bagus. Dia yang ngisi suaranya Batman di Animated Series, terus yang ngisi di serial game Arkham juga. Nah, itu dia meninggal dunia di usia 66 tahun. Karena kanker sih menurut keluarganya. Keluarganya sih bilang dia meninggal karena kanker, dan sesaat atau sebentar aja abis didiagnosa terus dia kemudian meninggal gitu. Jadi nggak bilang juga kankernya kanker apa. Tapi Kevin Conroy ini tentu aja jadi banyak ucapan bela sungkawa baik dari
seniman komik yang menggambar komik Batman, gambar komik Spider-Man, pokoknya di orang-orang dunia komik, termasuk dunia game juga yang suka sama Arkham, dan di dunia DC Comic juga pada mengucapkan ucapan bela sungkawa buat si Kevin Conroy ini. So, rest in peace buat Kevin Conroy. Gue juga ngerasa kalau yang pengisi suara Batman paling bagus ya si Kevin Conroy ini sih. Bahkan dia juga sempat muncul di serial DC Comics ya untuk jadi Batman yang di multiverse lain. And ya sedih sih Kevin Conroy meninggal. Ya udah gitu aja. Rest in peace, rest in power, and semoga penggantinya nanti ada yang juga sebagus dia atau bahkan kalau bisa lebih bagus dari dia ya untuk meng-embody seorang Batman. And now ada Bad Decisions dari Benny Blanco and BTS and Snoop Dogg. Enjoy. You know, sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes. Karena gue ini kan ada turunan gula ya. Jadi emang dari kecil sering tes darah gitu buat tahu gulanya di atas normal apa enggak. Dan sejak gue ganti ini dan gue tetap bisa minum manis ya. Karena sebenarnya gue tuh suka minum manis. Tapi sejak kecil dibiasain enggak. Tapi sejak gue ganti gula gue dengan gula tes, gue bisa minum minuman manis. Dan tiap kali gue cek gula darah gue juga selalu gula puasanya itu di bawah 100. Jadi gue bilang sukses lah. Kalau kamu sama kayak gue, punya turunan gula dan pengen minum-minum manis, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang naingin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. And now, kita ada DNA dari Craig David and Galantis. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring, dan sepertinya Facebook ini emang sedang tidak baik-baik saja ya. Soalnya Mark Zuckerberg baru aja mengumumkan kalau dia harus memecat lebih dari 11.000 karyawan di company Meta ini. 11.000 karyawan itu banyak mana ya sama kemarin Elon Musk itu mencat berapa karyawan ya. Tapi intinya si Zuckerberg bilang kalau ini memang perubahan yang berat banget buat gue umumkan, tapi gue terpaksa harus let go 13% dari karyawannya, yaitu 11.000. Dan uniknya dan anehnya adalah karena alasannya si Zuckerberg ini gara-gara COVID. Tapi anehnya, gara-gara COVID-nya itu bukan karena omset menurun segala macam, tetapi menurut si Zuckerberg itu dia jadi COVID-nya ini tuh terlalu bagus buat company-nya Metanya ini, menjadi ada outsized revenue growth. Jadi pertumbuhan omsetnya itu terlalu bagus. Sampai-sampai harus memecat 11.000 orang. Gue juga nggak ngerti logikanya di situ gimana. Gue juga belum baca detail kan ya ini. Tapi intinya karena terlalu bagus nih COVID ini. Padahal si Meta ini juga baru aja menghabiskan uang 15 miliar dolar untuk fokus di Metaverse. Jadi gue nggak tahu kenapa. Alasan sebenarnya apa nih 11.000 orang ini. Kalau semuanya berjalan bagus, kenapa lu mecat orang? Gue juga nggak ngerti. Nanti ya kalau gue baca lebih detail lagi, gue akan share maybe di off the record ya, biar bisa lebih lama durasinya. But now, kita balik ke lagu. Ada komedi tragis dari Virsa Besari. Enjoy. Oke, balik lagi di Popo on the Radio. Dan berita yang ditunggu-tunggu yaitu hari ini atau tadi pagi waktu gue bangun tidur, tiba-tiba udah ada berita kalau Ronaldo ini diinterview Piers Morgan, fansnya Arsenal. Dan dia ini diinterview eksklusif. Dan di situ Ronaldo ini bisa dibilang membakar semua hubungan baik dan semua legasinya dia di MU sih. Karena dia bilang dia itu merasa dihianati, dia merasa mencoba untuk diusir keluar oleh orang-orang di MU, termasuk oleh Ten Hag ya, si pelatihnya. Dan dia juga merasa sejak, pokoknya dia kata-katain lah semua aspeknya MU. Ole Gunnar Solskjaer dikatain, Wayne Rooney dikatain, dan dia bilang dia merasa dihianati. Tapi saya di sini sebagai orang yang mengikuti karir Ronaldo baik di MU pertama kali maupun di MU yang kedua kalinya ini, sebenarnya kan sepanjang musim panas kemarin yang minta-minta untuk pindah itu Ronaldo, karena dia nggak mau main di Eropa, dia pengen main di Liga Champions. Jadi dia yang nggak mau main di Eropa, dia yang minta pindah, dia yang nggak mau main di sebagai cadangan untuk masuk, dia juga yang keluar dari arena pertandingan sebelum pertandingan selesai. Dan masih banyak lagi. And dia bilang dia dikhianati. Kan lucu ya. Dan ini akan gue bahas lebih detail juga di Tiang Jauh besok. Jadi sekarang sampai di sini dulu aja. Mungkin lo bisa pemanasan ya dengan cari-cari dia ngomong apa di interviewnya itu di sosmed. But besok kita akan bahas ini lebih detail di Tiang Jauh. Tentu aja sambil ngebahas pertandingan terakhir Liga Inggris
sebelum libur Piala Dunia ya. But now kita balik ke lagu, ada Lost Without You dari Kygo. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio kalau belum, biar nggak ketinggalan episode yang baru. Share juga sama teman-teman kamu. And di situ ada podcast gue juga 2 macam, Tiang Jauh sama Off the Record. Yang Tiang Jauh ngebahas bola. Besok kita akan ngebahas soal interviewnya Ronaldo ini. Dia itu maksudnya apa? And then kita akan ngebahas Off the Record, nanti kita tunggu ya. Itu nanti hari Kamis. Gitu aja, semoga weekmu ke depan menyenangkan. Ingat jaga kesehatan, pakai masker ya, cuaca lagi nggak jelas lagi. And ya udah, di sini Popo Kusen, terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wes ngrungokna. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.